Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita ke politik ya, karena ini ada hal yang menarik ya. Dimana sekarang kok semakin gaduh begitu ya, ketika salah satu kader Banteng diperiksa oleh KPK begitu ya. Dan ini sebenarnya sebetulnya ya sudah diprediksi oleh Gus Dur dulu. Bagaimana sih watak sebenarnya si Ibu Banteng begitu ya, yang dimana kok kesannya tidak menghargai proses hukum yang terjadi di situ ya. Dan ini ramalan Gus Dur waktu beliau masih hidup ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Lah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Ya, Mau tahu? betul. Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, Ya, melainkan penyelesaian betul. politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat Betul. di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Hubungan saya dengan Mbak Mega ya nggak ada masalah. Hanya saja saya sekarang ini atau baru-baru ini saya ke rumahnya Mbak Mega. Nah, itu saya nyatakan dukungan saya kepada beliau untuk menjadi presiden. Hanya Mbak Mega saja yang didukung untuk menjadi Nah, presiden, ya atau ada ke-27 lain-lain. orang yang datang semua didukung juga oleh Gus Dur? 27. Terus saya bilang kepada Mbak Mega, Mbak Meganya, oh iya terima kasih Mas. Tapi dalam hati saya, itu kan sekarang lah, nanti kan lain lagi. Lain laginya bisa berubah jadi apa, Gus? Ya nggak tahu, kita lihat nanti aja. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, kok tanya. Makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata. Memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda. Apakah Anda dendam sama mereka? Apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Betul. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta Iya. Mereka merasa dirinya benar ya sudah. Betul, terbukti ya. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini.
kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melainkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa Raka Buming Raka, putra Jokowi. Nah itu yang terjadi sebetulnya ya, kalau kita lihat memang seperti itu. Apalagi sekarang ini ya dengan ditangkapnya Pak Hasto ya, ditetapkan ya mungkin tertangkap dan ditetapkan ya sebagai salah satu juga pelaku korupsi begitu ya. Beliau ini sangat gentol begitu ya, mungkin ngelobi sana sini mungkin ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang memang benar apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ya, tidak menghargai proses hukum begitu ya yang terjadi. Tadi juga di video sudah jelas ya bahwa berbagai macam proses yang terjadi, ada dua ya, penetapan KPU sama MA tadi dalam pemilihan kemarin itu sampai sekarang mungkin ya belum diterima begitu. Yang lebih parah sekarang adalah terjadi acara yang diselenggarakan oleh presiden ya untuk menjalin hubungan erat mungkin antara satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain ya. Kader PDI yang menang di situ tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan itu. Walaupun banyak juga yang ikut ya, tapi yang ini banyak juga yang tidak ikut begitu ya. Sikap kader terbelah, 47 kepala daerah tak ikut retret. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi mendadak sehari sebelum pelaksanaan retret. Ia melarang seluruh kadernya yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tak ikut ke Magelang. Perintah tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Hal itu menimbulkan banyak dilema bagi para kepala daerah dari PDIP. Terdapat 177 kader yang sukses memenangkan Pilkada serentak 2024. Jumlah itu termasuk kepala daerah dan wakilnya. Meskipun masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah kepala daerah dari kader PDIP yang patuh pada instruksi Megawati, namun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang tanpa alasan. Sikap kader PDIP tampak terpecah. Pasalnya, beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDIP langsung mematuhi instruksi Megawati. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu yang baru saja dilantik sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Namun di sisi lain ada juga yang memilih untuk tetap datang ke Magelang, seperti Bupati Malang HM Sanusi dan Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya.
Pakar komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya, Ferdi Firmantoro, menyebut setidaknya ada makna politik di balik keputusan tersebut. Menurutnya, Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai politik. Ia juga melihat larangan itu sebagai bentuk oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah. Selain itu, kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesolidan partai. Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai, bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai. Bagaimana menurut Sobat Iswi? Tulis di kolom komentar. Yang kelima, pemerintah mengadakan divestasi Indosat, menjual Indosat kepada pihak lain. Apalagi pihak lain itu adalah sebuah negara sangat cilik, yaitu Singapura. Singapura hanya berpenduduk 3 juta orang, Indonesia 204 juta. Kayak selilit ya. Nah, dibuatlah sebuah perusahaan di sana namanya Singapore Technology and Telecommunication (STT). 50% sahamnya pemerintah Singapura, 50% Free Tax dari Israel. Jadi artinya Indosat ini menyangkut penjualan saham kepada orang luar, padahal Indosat ini mengoperasikan atau melaksanakan satelit Palapa. Di dalamnya ada kode-kode intelligence kita. Jadi dengan demikian dia juga membahayakan hajat hidup orang banyak di negeri ini, akan keselamatan bangsa. 55 ini tidak ada yang dijawab oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agungnya pengecut. Nah itu sebetulnya ya, memang sebagian besar ya, malahan sebagian besar warga Indonesia ya meyakini sosok Gus Dur itu adalah bukan hanya sebagai presiden waktu itu, sebagai alim ulama, dan kadang juga banyak yang sudah menceritakan ya kesaksian-kesaksian terhadap Gus Dur ya, yang disebut sebagai wali yang punya karomah yang luar biasa ya. Termasuk ini juga pernyataannya sebenarnya jauh sekali ya, dan terbukti sekarang bagaimana memang benar ya bahwa si pihak sana sekarang kita lihat bahwa tidak menghargai proses hukum ya. Mereka lupa bahwa apapun dan sebesar apapun partai yang dimiliki ya harus tetap bahwa itu berada di negara kesatuan Indonesia lah begitu ya, dan kita harus selalu menghormati apa yang menjadi keputusan hajat orang banyak ya. Tapi intinya sebetulnya ya, kita masyarakat Indonesia tetap harus jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.